Keputusan pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama untuk memainkan Junaida Santi di kejuaraan dunia tahun 2025 ketika menghadapi Korea Selatan membuat banyak voli mania bertanya-tanya. Banyak fans voli Indonesia yang justru merasa khawatir karena nanti mereka sangat cemas kalau karir dari Junaida Santi itu akan sama seperti Megawati Hangesti Pertiwi yang saat ini masih belum sembuh total dari cedera yang dialaminya. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putri Indonesia yang saat ini bermain di kejuaraan dunia tahun 2025. Kita akan membicarakan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan di pertandingan kemarin. Tapi nanti untuk teknisnya di bagian akhir video inilah ya, kita ngobrolin dulu tentang Junaida Santi yang kemarin itu bermain saat timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Korea Selatan dengan skor 3-2. Ini saya harus geleng-geleng kepala karena apa? Dan mungkin banyak volley juga yang bertanya-tanya atau juga merasa bingung karena kok Junaida Santi itu dimainkan ketika kemarin timnas Indonesia menghadapi timnas Korea Selatan. Padahal kita ketahui bahwa sebelumnya Junaida Santi itu kan masih mengalami cedera meniskus di bagian kiri, di kaki kirinya. Dan Junaida Santi itu kan sempat tidak membela timnas Indonesia. Bahkan pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama itu juga beberapa waktu lalu di dalam sesi wawancara itu mengatakan bahwa dirinya itu tidak bisa memastikan kapan Junaida Santi akan kembali bermain di tengah lapangan. Tapi ternyata kemarin Santi itu kan akhirnya membela timnas Indonesia. Teman-teman mungkin melihat bahwa saat kemarin pertandingan Junaida Santi itu kan memang belum fit 100%, jalannya masih pincang, kemudian juga kalau teman-teman melihat Junaida Santi itu kan seolah masih sangat berhati-hati ketika dirinya itu harus melompat karena amit-amit kalau ternyata salah landing atau salah jatuh, tentu saja cedera meniskus yang dialami oleh Junaida Santi itu amit-amit akan semakin parah lagi. Kalau saya pribadi sebenarnya memang sangat menyayangkan kenapa kok Junaida Santi tetap dimainkan karena kondisinya itu kan belum fit 100%, belum sembuh total sehingga amit-amit kalau terjadi apa-apa, tentu saja karir Junaida Santi itu akan terancam. Ya mungkin Junaida Santi itu kan memang sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan peringkat terbaik, peringkat yang bagus di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025. Tapi pertanyaannya menjadi gini, seberapa penting sih peringkat yang baik dibandingkan dengan kesehatan, dibandingkan dengan kondisi fisik pemain, karena sekali lagi di konten-konten saya sebelumnya saya kan sudah bilang bahwa event itu kan akan selalu ada, tiap tahun itu ada event yang bisa diikuti, entah SEA Games, entah SEA V-League, entah EVC Champions League dan lain sebagainya. Begitu juga untuk yang lokal ada Live Volley, ada Pro Liga, tapi ketika pemain itu masih mengalami masalah dengan kondisi fisik dan kemudian dipaksakan bermain, ya ini sangat disayangkan. Dan ada banyak volley mania, ada banyak fans volley Indonesia yang sangat kaget ketika kemarin Marco Sugiyama, pelatih timnas Indonesia itu memainkan Junaida Santi saat melawan Korea Selatan. Kenapa ini menurut saya pribadi menjadi sangat meresahkan? Karena sebelumnya, saya itu kan sudah memuji Marco Sugiyama yang tidak memaksakan Junaida Santi untuk bermain di pertandingan sebelumnya, karena ya Junaida Santi itu kan masih mengalami cedera. Dan saat itu kan saya ngomong bahwa Marco Sugiyama itu juga tidak hanya memikirkan aspek strategi atau mental para pemain, tapi juga dirinya itu memperhatikan masa depan atau karir dari pemain, khususnya untuk Junaida Santi. Tapi ternyata ya sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Kemarin Junaida Santi itu kan akhirnya bermain. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau volley mania atau ada yang setuju atau yang enggak. Kalau saya pribadi, kan kita kan kemarin sudah melalui perdebatan yang sangat panjang, perdebatan yang seolah tidak ada hentinya ketika Megawati Hangesti Pertiwi itu membela timnas Indonesia di SEA V-League. Padahal kita ketahui bahwa Megatron itu kan memang masih mengalami cedera, bahkan lututnya itu kan ada cairannya dan harus diambil cairannya di sebuah klinik, namanya adalah Artikular Klinik yang ada di kawasan Radio Dalam di Jakarta Selatan. Kalau saya pribadi memang saya tetap akan berpegang
pada kata-kata ini bahwa ya udah fokus dengan kesembuhan cederanya dulu, fokus dengan recovery-nya, karena kesehatan itu kan lebih penting. Event itu kan akan selalu ada. Dan ternyata kemarin di CV Megawati Pertiwi itu kan tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ya sekali lagi mungkin tidak hanya karena faktor cedera, tapi juga strategi yang diterapkan oleh pelatih, kemudian chemistry dan lain sebagainya. Nah, tentu saja yang dialami oleh Juneda Santi ini amit-amit kalau nanti menjadi Megawati Part 2 atau Megawati bagian kedua, ya akan sangat merugikan bagi kita, karena Juneda Santi ini kan pemain muda yang paling bersinar, paling oke saat ini menurut saya pribadi lah ya. Bukan berarti pemain lain jelek, itu enggak, tapi kalau dibandingkan dengan pemain lain, ya Santi itu kan bisa menggendong tim. Dan kalau ada apa-apa yang rugi kan juga Juneda Santi sendiri. Nah, kemarin setelah pertandingan itu Marco Sugiyama itu menyatakan bahwa keputusannya untuk memainkan Juneda Santi itu adalah hasil dari perbincangannya dengan Santi sendiri sebelum pertandingan. Menurut Marco Sugiyama, setelah pertandingan kemarin di sesi wawancara, dirinya itu menyebut bahwa kondisi cedera yang dialami oleh Santi itu semakin baik, dan Santi itu kan mendapatkan penanganan medis dari fisioterapis dan juga dari tim medis yang ada di Timnas Indonesia. Selain itu juga menurut Marco Sugiyama, Juneda Santi itu kemarin bermain tidak menggunakan painkiller atau pereda rasa nyeri atau rasa sakit. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi ya sangat menyayangkan lah ya, karena apa? Event itu akan selalu ada, yang penting itu adalah kesehatan yang paling utama. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, dan kemarin kita bisa melihat memang harus diakui Santi itu kan memang tenaganya itu sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, dan Santi itu kan kemarin membuktikan bahwa dirinya itu berhasil menggendong tim, meskipun sekali lagi Timnas Indonesia itu kalah ketika menghadapi Timnas Korea Selatan. Santi sendiri itu kemarin menjadi top skor bagi Timnas Indonesia setelah dirinya itu berhasil mencetak 19 poin. Nah, di bawah Santi itu ada Mahuse. Ini menjadi bukti bahwa ya memang di Timnas Indonesia belum ada hitter yang secara kemampuan, secara kualitas itu lebih baik jika dibandingkan Juneda Santi. Tapi ya gimana ya, kalau saya sih pokoknya tetap menyayangkan kenapa kok Santi itu masih dipaksa untuk bermain. Jangan sampai nanti karir Santi itu seperti Megawati Pertiwi. Kita bicara statistik ya. Ini kan tadi sudah tentang Santi yang ya udah case close aja karena nasi sudah menjadi bubur. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan kemarin, ya memang kita bisa melihat sebenarnya Timnas Indonesia itu memiliki kesempatan untuk menang karena sempat leading, tapi akhirnya kehilangan konsistensinya karena melakukan beberapa kesalahan, karena ada game plan yang tidak jalan. Dan ya Timnas Indonesia hari ini akan menghadapi Timnas Puerto Rico di peringkat 15 di perebutan peringkat ke-15. Di pertandingan kemarin itu memang sisi attack kita kan kalah tuh jika dibandingkan dengan Timnas Korea Selatan, karena kemarin kita hanya bisa mendapatkan 57 poin, sedangkan Timnas Korea Selatan kemarin itu bisa mencetak 61 poin. Dari sisi blok kita juga kalah jauh. Mahuse dan kawan-kawan itu kan kemarin mencetak 3 poin dari blok, sedangkan Timnas Korea Selatan itu mereka berhasil mencetak 10 poin. Kita masih leading dari sisi serve karena kemarin kita mencetak 8 poin dari serve, sedangkan Timnas Korea Selatan itu mencetak 7 poin dari serve. Tapi di opponent error atau error yang dilakukan sepanjang pertandingan, kita memang lebih banyak jika dibandingkan dengan Korea Selatan, karena kita kemarin melakukan 26 error, sedangkan Timnas Korea Selatan itu hanya melakukan 20 error sepanjang pertandingan. Ya, kalau saya tetap ini sangat disayangkan lah ya. Kenapa kok Juneda Santi dipaksa untuk bermain? Karena sekali lagi ketika bermain tidak dalam kondisi terbaik, ya amit-amit bisa mengancam karir seorang pemain voli, khususnya pemain voli profesional. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ya kita doakan agar Juneda Santi itu kesehatannya fit 100%, pulih seperti sedia kala. Oh iya, jangan lupa doakan Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik ya, biar voli Indonesia juga gini-gini aja. Oke, makasih, sampai jumpa.